Berkenalan dengan Welly Manafe, perempuan asal Pulau Rote berusia 52 tahun ini yang selama 13 tahun fokus memproduksi makanan tradisional Nusa Tenggara Timur. Tak hanya satu atau dua produk saja, akan tetapi Welly memproduksi lebih dari 10 produk. Dan semuanya masih diproduksi hingga kini dan mencapai keuntungan sampai 10 juta rupiah per bulan. Dari awal-awalnya memang dari 2009 itu sudah mulai usaha kecil-kecilan. Paling pertama itu abon. Nah, dari abon ikan mulai beranjak dendeng itu awalnya produk perikanan kelautan itu abon sama dendeng. Terus dalam perjalanan mulai ada permintaan lagi pertanian, ya sudah masuk lagi produk-produk pertanian, kemarin jagung, keripik-keripik, aneka keripik, mulai masuk itu. Terus dalam perjalanan itu bagaimana kita mulai inovasi bagaimana pemanfaatan dari tulang ikan itu, karena selama ini tulang ikan itu dibuang-buang saja. Kalau setiap kali buat abon dengan dendeng, tulang ikan itu palingnya dijadikan makanan binatang lah gitu. Akhirnya buatlah inovasi baru, jadikan tulang ikan itu dijadikan makanan ring atau steak tulang ikan itu. Dari tulang ikan mulai beranjak ke teh kelor, karena terutama untuk mencegah stunting ini, akhirnya kita diarahkan untuk buat makanan tambahan itu serbuk kelor sama teh kelor ini. Dan teh kelor ini untuk umum, untuk semua bisa konsumsi. Dan memang dia sangat bermanfaat sekali untuk kita. Selain teh kelor ada marni jagung, terus kacang, ada stick kelornya, itu produk turunan dari kelor itu. Terus ada ubi ungu, terus ada instan jahe. Semua produk ya, semua hasil pertanian yang bisa memanfaatkan potensi lokal yang ada, jadi yang bisa dijangkau lah. Jadi dari keripik itu ada aneka keripik macam-macam, ada keripik ubinya, ada keripik pisang itu dia ada aneka rasa, ada asin, ada manis, ada original. Jadi tergantung dari permintaan konsumen. Kalau mintanya original, kita layani original. Jadi kita layani sesuai dengan selera dari konsumen. Terus ini ada gula smooth, lupa minyak kayu putih daladiu. Kalau masuk ke Dekra sudah mulai Ibu Laskarat pegang Dekra, mulai kelola Dekra, kita sudah mulai bergabung ke Dekra. Dan produk-produk yang masuk ke Dekra itu ada keripik pisang gula lontar, terus steak ubi ungu, steak ini tulang ikan, minyak kayu putih dengan marning jagung, itu sudah sama teh kelor dengan serbuk kelor dengan abon ikan. Itu sudah masuk ke Dekra. Oleh karena permintaan pelanggan yang beragam, ini membuat Meli memilih untuk membuat banyak produk olahan sekaligus demi memenuhi keinginan pelanggan dan tentunya mendatangkan cuan baginya. Prinsipnya yang penting bisa menghasilkan uang saja. Jadi apa saja yang bisa dibuat, yang penting bisa menghasilkan uang. Jadi kenapa harus lebih dari satu? Karena memang kita layani sesuai dengan permintaan. Kebetulan memang hobinya suka buat yang aneh-aneh, yang terbaru lah, suka kayak ada keripik ini ubi gitu kira-kira buatnya seperti apa ya. Akhirnya dari bagaimana ya, karena konsumen rasanya enak ya sudah, permintaannya semakin banyak ya, membuat kita juga semangat untuk membuat produk yang lain. Jadi kita harus buat inovasi baru. Kita tidak berpatok pada satu produk saja. Tidak ada selain ada usaha kios kecil, tapi memang ini sudah pekerjaan rutin. Memproduksi banyak olahan dan bertahan hingga 13 tahun bukanlah jalan yang mudah bagi Welly. Ada banyak rintangan yang telah ia hadapi dan juga masih ada asa yang harus ia kejar. Belajar, mengajar, dan tekun menjadi hal yang terus dilakukan Welly untuk tetap terus menghidupkan usahanya ini. Mengalami kesulitan itu dalam hal pengurusan izin, terutama halal.
halal itu yang dia butuh proses. Kalau untuk produk perikanan memang kita sudah pernah urus dan sudah ada halal, tapi dia sudah habis masa waktunya. Sekarang kita mau urus ini, biayanya kalau urus pribadi itu biayanya sangat mahal sekali. Dan sekarang harus sementara urus, tapi dia punya prosedurnya ini agak sedikit ribet, jadi belum. Kalau untuk modal awal itu dengan 200.000. Itu 2009 itu dengan 200.000. Akhirnya dia berputar. Untuk sekarang bisa dari 5 sampai 10. Kalau untuk produk ekspor keluar belum, karena palingan yang tamu-tamu dari luar daerah, oke, itu mereka bawa untuk sebagai oleh-oleh. Tapi kalau untuk ekspor pokoknya dari sana untuk jual kembali di sana belum. Dulunya dari Surabaya pernah tawar, tapi dia punya biaya pengirimannya kan kita yang harus tanggung, jadi dari situ ya kita termau. Paling kirim ke Labuan Bajo, keripiknya bisa sampai Labuan Bajo itu saja. Kalau permintaannya banyak ya setiap hari kerja sampai dari pagi sampai malam, sampai tadi malam sampai jam 11 lewat. Jam 9 jam 10 mulai sudah. Pagi masih atur-atur dari rumah. Sudah diatur, jadi pagi itu kita sudah siap untuk makan minum apa semua kan sudah tersiap, sudah disiapkan. Jadi sudah keluarga juga saling mendukung tuh. Jadi saat kita sudah mulai produksi itu tidak diganggu lagi. Keluarga sangat mendukung sekali. Kalau untuk latar belakang saya tidak punya pangkat titel SE, saya cuma tamatan SMA saja, tapi bagaimana saya bisa belajar untuk membuat inovasi dan belajar dari teman-teman, terus ada dinas-dinas yang ada pelatihan ini ikut, ya masih manual. Untuk tekeler juga semua masih manual, hanya abon saja yang goreng sampai dibantu spinner. Tidak ada bahan pengawet pengawetnya itu hanya gula dan garam. Saya dan teman mengajarkan ke kelompok-kelompok juga tidak mengajarkan untuk pakai bahan tambahan. Kita asli bahan pengawetnya itu hanya gula sama garam. Ya kebetulan dipercayakan dari komunitas, dari jaringan perempuan, jadi kadang-kadang dari kabupaten, dari ada kelompok-kelompok yang kami minta untuk kita fasilitasi. Jadi ilmu yang kita miliki kita bagi juga untuk orang lain. Untuk penjualan di Kota Kupang sekarang kita sistem online. Terus kalau ada kegiatan ini dari bank atau dari dinas ini, kita disiapkan stand tempat, jadi kita jualnya langsung di situ. Jadi di situ juga jadikan tempat untuk kita promosi. Jadi di situ ada yang konsumen mampir untuk belanja, kita sorong kartu nama. Jadi kartu nama itu kan sudah ada nomor handphone yang bisa dihubungi. Terus ada produk-produk, beberapa item produk yang ada di dalam. Dia tinggal mereka butuh mana, ya tinggal kontak. Jadi diantar. Kita produksi langsung diantar ke tempat ke alamat yang tertuju. Di toko-toko tidak ada. Di toko-toko itu sistemnya sistem titip. Kalau titip itu yang paling dekra. Bukan titip sih, di dekra itu. Oh ya kan antarin hari, 2-3 hari sudah. Uang sudah masuk di rekening. Kalau untuk di dekra perputaran uangnya tidak macet, kita tetap hidup karena produksinya rutin. Sudah ada pengalaman pahit, maka tidak mau terulang lagi karena 3 bulan produk hanya dengan harga 500.000, 3 bulan baru saya bisa dapat itu uang 500.000. Tapi itu lewat Bakalai dulu baru bisa dapat itu uang 500.000. Dari situ saya bilang sudah cukup. Beda kesulitan sekarang yang untuk peralatan untuk teh punya kan semua masih manual. Kalau untuk rumah produksi memang awalnya kita kewalahan rumah produksi, tapi kebetulan di kamar anak-anak punya kamar saja saya, karena ini tuntutan untuk ke depan bisa dalam pengurusan izin terutama halal. Harapan saya ke depan kalau bisa UMKM khususnya yang dekat pimpin ini, UMKM Mawar ini, untuk produk-produk yang belum punya izin, kalau bisa dibantu untuk bisa pengurusan izinnya lebih dipermudah lah.
terutama untuk MUI-nya itu.